Iman adalah elemen penting dalam kehidupan seorang Kristiani untuk menanggapi wahyu Allah yang nyata dalam diri Yesus Kristus, beserta seluruh karya dan ajarannya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pecinta aroma sabda, jumpa lagi dalam minggu biasa yang ke-20. Pada hari Minggu ini, kepada kita disajikan sebuah kisah Injil yang cukup dramatis. Seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus dengan segala kerendahan hati untuk memohon campur tangan Yesus dalam proses penyembuhan anaknya yang sedang menderita kerasukan roh jahat. Rupanya perempuan ini telah mendengar begitu banyak keajaiban yang dilakukan oleh Yesus dalam pewartaannya di Israel. Sosok Yesus mungkin tak pernah dikenali oleh perempuan ini, namun berita-berita lisan tentang keajaiban dan karya-karya besar yang dilakukan Yesus telah menumbuhkan iman dan keyakinannya bahwa anaknya pun bisa disembuhkan oleh Yesus. Menjadi seorang perempuan Kanaan yang notabene berasal dari luar Israel adalah persoalan tersendiri dan merupakan kesulitan terbesar bagi perempuan ini. Pertama-tama, di mata orang Israel, mereka adalah orang-orang kafir. Dan kedua, sebagai seorang perempuan, ia menduduki posisi kelas 2 yang seringkali diabaikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Namun, situasi ini tidak membuatnya menyerah. Ia bahkan semakin rendah hati memohon. Imannya tidak goyah. Pada awalnya, sikap Yesus
yang seolah-olah tidak menghiraukan perempuan ini. Kelihatannya seperti mengafirmasi anggapan orang Israel yang mengkafirkan bangsa-bangsa di luar daerahnya. Hal ini nampak jelas dalam jawaban Yesus kepadanya. Jawaban pertama, Yesus katakan demikian, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Sementara jawaban yang kedua, Yesus katakan bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata anjing sendiri dalam konteks Israel menunjukkan sebuah penghinaan teramat besar, teramat kasar, dan teramat kejam. Namun, tanggapan perempuan Kanaan ini sungguh di luar dugaan. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ia tidak sedikit pun menunjukkan sikap putus asa, apalagi menunjukkan sikap protes terhadap Tuhan. Imannya sangat mendalam dan tidak goyah terhadap setiap kesulitan yang sedang ia hadapi di hadapan Tuhan sendiri. Namun iman seperti inilah yang berkenan di hadapan Yesus. Dan berkat iman inilah yang menyelamatkan anaknya dari cengkraman roh jahat. Sikap dan kedalaman iman seperti inilah yang mendapat tanggapan positif. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau sendiri kehendaki. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman adalah elemen penting dalam kehidupan seorang Kristiani untuk menanggapi wahyu Allah yang nyata dalam diri Yesus Kristus, beserta seluruh karya dan ajarannya. Surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 1 dengan jelas menulis bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka iman inilah yang seyogyanya menjadi dasar keberimanan kita kepada Tuhan. Satu pertanyaan reflektif bagi kita, apakah dalam situasi tertentu kita pernah berpikir bahwa kita adalah orang yang paling benar dan agama yang kita anut menjadi satu-satunya yang paling benar dan menyelamatkan? Mungkin inilah situasi yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita setiap hari. Muncul banyak agama dan keyakinan baru, dan orang merasa bahwa agama mereka lah yang paling benar. Ada diskriminasi terhadap agama minoritas yang telah menjadi trending topik di media massa dan media sosial. Ujaran kebencian atas nama agama dan Tuhan telah menjadi makanan sehari-hari kita. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini? Orang bahkan menggunakan isu agama untuk melanggengkan kekuasaannya. Dari Injil hari ini kita bisa melihat dan menilai sendiri bahwa Yesus tidak menghendaki monopoli kebenaran dan keselamatan hanya dalam kelompok keagamaan dan keyakinan tertentu. Yesus menunjukkan bahwa keselamatan yang dari Allah tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang Israel, tetapi juga untuk orang-orang lain di luar Israel yang seringkali dianggap kafir. Inilah dimensi universalitas keselamatan Allah yang menjangkau seluruh umat manusia, yang melampaui pemikiran-pemikiran sempit manusia. Dalam sejarahnya, Gereja Katolik pernah melewati periode panjang dengan sebuah keyakinan bahwa hanya di dalam gerejalah ada keselamatan. Extra ecclesiam nulla salus menampilkan eksklusivitas keselamatan yang seolah-olah hanya dimiliki oleh orang-orang yang tergabung dalam komunitas gereja itu sendiri. Namun, Konsili Vatikan II telah membawa angin segar dalam peziarahan gereja, terutama dalam memandang hubungan dengan dunia di luar dirinya. Aggiornamento, gereja membaharui diri serta membuka pintu selebar-lebarnya terhadap dunia luar. Salah satunya tentang pengakuan akan keselamatan
yang terdapat dalam agama dan keyakinan lain. Dalam pernyataan tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristiani, Nostra Aetate artikel kedua dengan jelas menulis bahwa gereja Katolik tidak menolak apapun yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dalam hidup, kaidah-kaidah, serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Lebih lanjut, Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Redemptoris Missio juga memiliki semangat yang sama dengan Konsili Vatikan II. Bahwa universalitas keselamatan berarti bahwa hal itu diberikan tidak hanya kepada mereka yang secara eksplisit percaya kepada Kristus dan telah memasuki gereja, karena ditawarkan kepada semua orang, tersedia secara nyata untuk semua orang pula. Ini memungkinkan setiap orang untuk memperoleh keselamatan melalui kerjasamanya secara bebas. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, perempuan Kanaan dalam kisah Injil hari ini telah memberi kita sebuah pelajaran berharga dalam membangun relasi dengan Tuhan yang kita imani. Kadang-kadang kita merasa bahwa doa-doa kita, permohonan kita, perjuangan kita, dan pengorbanan hidup kita menemui jalan buntu, dan kita merasa bahwa semuanya sia-sia. Tuhan tidak pernah mendengarkan doa-doa kita. Apakah kita akan meninggalkan Tuhan dan mencari kenikmatan sesaat di dunia ini? Ataukah kita akan tetap berpasrah dan berpengharapan besar pada kehendak Tuhan? Seperti perempuan Kanaan pula lah, imannya diuji oleh Yesus sendiri, namun ia tidak menyerah. Maka kita pun diajak untuk meneladan sikap imannya yang luar biasa. Hingga Tuhan menyediakan waktu yang tepat untuk mengabulkan setiap permohonan dan doa kita. Asalkan dalam iman kita percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari pewartaan Injil hari ini adalah sikap terbuka terhadap sesama yang berbeda dalam banyak aspek kehidupan. Kita hendaknya menjadi agen persatuan dan perdamaian, bukan pemecah belah persatuan. Memperjuangkan keadilan dan bukan diskriminasi. Mewartakan cinta kasih dan bukan ujaran kebencian. Serta merajut persaudaraan dan bukan mengembangkan permusuhan. Maka, saudara-saudari terkasih, sebagai murid Kristus, yang di satu sisi kita adalah anggota gereja dan juga di sisi lain sebagai warga negara yang baik, sepatutnya kita membuka diri terhadap sesama yang berbeda dengan kita demi membangun kebaikan dan kesejahteraan hidup bersama. Semoga Tuhan membimbing dan menyertai peziarahan hidup kita. Amin.